Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qadar iman azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Kemudian dengan izinnya kesempatan ini kita masih dapat berkumpul melaksanakan salat fardu Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah adalah malam terakhir untuk tahun ini. Semoga Allah memanjangkan usia kita sampai bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Salawat beriring salam semoga terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga yaumul akhir. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung penutupannya. Maka malam hari ini adalah malam terakhir bagi setiap kita boleh jadi untuk berkumpul melaksanakan salat tarawih dengan cara berjamaah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Insyaallah ketakwaan adalah akhir dari ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan saum sebagaimana Allah telah mewajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semoga amal yang kita lakukan, mulai dari ibadah sahur atau qiyam pada malam hari, infak, sedekah, atau mungkin i'tikaf di masjid, membaca Al-Quran, semoga menjadi modal bagi kita untuk sampai kepada derajat takwa. Maka dari itu Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi di dalam kitab Ahlur Rahmah
Quran was Sunnah, beliau mengutip ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib menyangkut ketakwaan yang seharusnya ending dari ibadah yang kita lakukan. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan yang pertama adalah al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah sebab Allah satu-satunya pemilik kerajaan langit dan bumi, sehingga Allah lah yang menyiksa, Allah yang melaknat, Allah yang mengazab. Maka dari itu setiap kita seharusnya takut pada azab, kutukan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Imran ayat 175, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku kalau kalian benar beriman. Maka semoga amaliyah Ramadan yang kita lakukan dapat membuat setiap kita takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 57, inna azab rabbika kana mahdura, sesungguhnya azab Rabbmu lah sesuatu yang harus ditakuti. Maka dari itu hendaklah setiap kita takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, sebab Allah satu-satunya yang dapat mengadab, mensiksa atau melaknat, mengutuk dari setiap kita. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan, Allahumma qasim lana min khasyatik, ya Allah anugerahkanlah kepada kami dari rasa takut kepadamu, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, yang dapat menghalangi kami untuk melakukan maksiat kepadamu. Maka dari itu hakikat takut kepada Allah adalah takut melakukan perbuatan maksiat. Maka ini adalah yang pertama yang disebutkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga amaliyah Ramadan kita dapat menciptakan setiap kita takut kepada Allah dengan takut pada azabnya. Kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, beramal dengan apa yang termuat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengatur dari seluruh kehidupan kita. Di antaranya, seharusnya setiap kita berbicara ikut Al-Quran. Lalu kemudian makan dan minum juga ikut Al-Quran.
ikut Al-Quran, berpakaian ikut Al-Quran, mendidik keluarga ikut Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran adalah satu-satunya yang mengatur bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu amaliyah Ramadan insya Allah endingnya adalah ketakwaan yang seharusnya setiap kita mau diatur oleh Al-Quran. Ini adalah yang kedua. Lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan yang ketiga. Setelah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan seluruh yang ada di dalam Al-Quran, baru kemudian wal isti'dadu liyaumir rahim, yaitu mempersiapkan diri untuk hari ketika kita telah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut." Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan dia beramal untuk apa yang dia hadapi nanti sesudah matinya. Maka dari itu dunia ini tidak akan lama, palingan hanya seumur kita. Dibandingkan dengan lamanya dunia ini, maka tentulah sangat sebentar. Maka dari itu seseorang apabila ia mencari kehidupan dunia dengan mencari harta, pangkat dan jabatan, maka dari itu ini semua hanya seukuran dari umur kita. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa amila lima ba'dal maut, beramallah untuk apa yang akan dihadapi sesudah mati. Sesudah mati, pertama adalah di alam kubur. Yang kedua, alam akhirat yang kekal dan abadi. Maka dari itu, apabila seseorang melakukan semaunya hidup di dunia, maka dia akan sengsara di dalam kubur, dan apalagi kelak sengsara di akhirat yang kekal dan abadi. Maka dari itu seharusnya kita melakukan amal agar kelak kita mendapatkan kebahagiaan di alam kubur dan juga kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kana al-akhiratu hammahu." Jadi man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, maka dari itu dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaannya pada hatinya. Kekayaan tidak diletakkan pada pangkat dan jabatan dan juga harta. Demi Allah, berapa banyak orang yang kaya menyangkut harta, tinggi jabatannya, tapi dia tidak bahagia. Sebab Allah meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati setiap orang,
bukan pada hartanya atau mungkin pangkat dan jabatan. Maka dari itu, siapa yang dibuat oleh Allah kekayaan itu terletak pada hatinya, yaitu bagi mereka yang akhirat adalah pandangan hidupnya. Kemudian yang kedua, wa jama'a lahu syamlahu. Allah pun akan mengumpulkan seluruh urusannya. Allah yang menyelesaikan seluruh urusan kita. Padahal dunia ini adalah tempat masalah. Siapapun istri kita pasti akan pernah bermasalah. Maka dari itu janganlah pernah beranggapan kalau ini, kalau itu. Maka dari itu, kalau Allah yang mencarikan solusinya, cuman bagi siapa yang akhirat adalah pandangan hidupnya. Maka dari itu, hendaklah setiap kita pandangan hidupnya adalah akhirat. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dan dunia itu akan mendatanginya padahal dia tidak menginginkannya. Padahal seandainya dunia ini kita inginkan, maka Allah tidak akan mendatangkan kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagi orang yang pandangan hidupnya hanya akhirat, maka dari itu Allah akan mendatangkan dunia padahal ia tidak menginginkannya. Maka dari itu, seharusnya setiap orang melakukan persiapan untuk hari ketika ia telah meninggal dunia. Persiapannya hanya ketika kita masih hidup. Maka dari itu, beramallah. Kemudian terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, wa ridha bil qalil, yaitu ridha dengan yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, warḍa bima qasamallahu laka takun awnan nas. Dan beridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Maka dari itu, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan hanya kekayaan hati. Maka menyangkut ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Artinya, orang yang pasrah kemudian dia masuk Islam adalah di antara dari orang yang beruntung. Wa ruziqa kafafan, dan Allah memberikan rizki kepadanya hanya sesuai keperluan atau kebutuhannya, tidak akan berlebih, hanya sesuai keperluan. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa ruziqa kafafan, dia diberi rizki hanya sekedar cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, lalu kemudian Allah pun menjadikan hatinya menjadi qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dari itu, hendaklah setiap kita ridha pada apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada setiap kita, sebab itu adalah awal kebahagiaan setiap kita. Maka dari itu,
Al-khawf minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian yang kedua, beramal dengan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk hari ketika kelak kita sudah mati. Kemudian yang keempat adalah ridha dengan pemberian Allah sekalipun hal itu sedikit. Semoga Allah mengizinkan setiap kita untuk dapat menggapainya menjelang akhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadana wa iyyakum wa minkum. Wassalamu